Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Wintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik kasus tanah perkebunan Maasing, Minahasa Selatan. Ini berarti sebenarnya wilayah privasi karena kasus tanah ya, tapi dia menjadi ruang publik karena kasus ini memang sudah sampai di pengadilan, bahkan sudah di beberapa tingkatan ya. Dan untuk itu tentu para Tribuners ini saya sudah mengundang baik dari anak dari ahli waris Pak Jody Watung dan juga Pak pengacara yang mengadvokasi kasus ini adalah Pak Franklin A. Montolalu atau Pak Franklin Montolali yang kita tahu merupakan pengacara, profesi advokat ya. Ya, dan Tribuners tentu setelah saya sudah memperkenalkan diri, saya akan langsung mengajak untuk bincang-bincang terkait dengan persoalan kasus tanah perkebunan di Maasing Minsel ya, Minahasa Selatan ya. Mungkin saya ke Pak Franklin ya, Pak Franklin, saya mendapat informasi bahwa kasus tanah ini sebenarnya kasus antar keluarga dong bilang ya. Jadi sebenarnya ruang privasi, ruang keluarga sebenarnya, tapi memang ada pihak yang merasa dirugikan atau ada pihak yang merasa tidak puas ya, tidak puas kemudian mengajukan memanfaatkan ini hukum ya, memanfaatkan prosedur hukum atau hukum ya untuk melakukan gugatan. Dan tentunya Pak Jody Watung yang selaku pemilik tanah yang sah tentu melakukan juga perlawanan dong ya. Tapi lebih lengkapnya atau lebih jelasnya saya kira Pak Franky yang boleh menginformasikan ke para Tribuners atau para pemirsa bagaimana sebenarnya duduk persoalan kasus Maasing yang memang sebelumnya di media ini sempat juga ditayangkan ya, sempat di live juga di Minahasa Selatan ya terkait itu. Jadi ini semacam klarifikasi lagi dari Pak Franky. Gimana Pak Franky? Ya. Jadi untuk kasus tanah itu, tanah yang menjadi sengketa itu terletak di tempat bernama Maasin, Desa Pas Selatan, Kecamatan Tatapaan, dulunya Kecamatan Tumpaan. Nah, luas tanah itu adalah sebesar sekitar 31 hektar. Itu dulunya itu kepemilikan dari almarhum Keistuo dan almarhum Min Leleng yang menikah. Ketika mereka menikah, Min Leleng meninggalkan keturunan 10 orang anak. Nah, seiring berjalannya waktu, ada beberapa sebagian tanah yang sudah dijual kepada salah satu anaknya, itu ibu dari Bapak Jody Watung. Bapak Jody Watung ya. Jadi sudah tidak sebesar. Ibunya yang bernama siapa? Rintuo ya. Jadi sudah tidak sebesar lagi 31 hektar. Nah, setelah Keistuo meninggal, maka tanah yang sisa itu kemudian dibagi ke 10 orang ahli waris, termasuk juga Rintuo di dalamnya. Anak lah ya, anak dari Keistuo. Pasangan suami istri Keistuo dan Min Leleng. Ya. Nah, itu pembagian itu dilakukan pada bulan September tahun 1998. Kemudian pada bulan Oktober tahun 1998, dari 7 orang anak itu mereka menjual bagiannya kepada Ibu Rintuo. Jadi kepemilikan Ibu Rintuo sudah besar di atas tanah 31 hektar itu, yang 2 itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, kemudian pertamanya tidak ada permasalahan di sini antara kakak adik ini dia. Kakak beradik. Tapi ada suatu saat salah satu kakak adik ya mungkin memprovokasi ya kakak beradik yang lainnya. Dia menyatakan bahwa sebenarnya apa yang menjadi milik dari Rintuo itu masih milik bersama. Nah, itu belum ada respon dari kita. Ketika mereka melaporkan kita ke Polres Minsel, ya mau tidak mau. Kapan dilaporkan itu? Itu 2017 atau 2018 kalau tidak salah. Dilaporkan ya. Dilaporkan.
Baru ya mau tidak mau ya karena sudah menjadi terlapor ya Iya. harus menghadapi hal itu. Ya. Kemudian Jadi mereka Pak Yodi juga, terlapor Pak Yodi sebenarnya ini. terlapor Pak Yodi Iya, sama iya. ibunya Pak Ibu, Yodi itu ya. terlapor. Terlapor. Orang tua saya. Iya, iya. Bahkan ayah dari Pak Yodi waktu itu masih hidup. Karena laporan itu sempat sakit. Karena sempat shock ya, sempat sempat ya, shock. jadi Dan- pikiran orang iya, bilang. karena laporan mereka tidak cukup puas dengan laporan di polisi, mereka juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Amurang dan kami berkedudukan sebagai tergugat di situ. Ya tidak puas, mereka banding, kami terbanding. Berbanding. Mereka Terus kasasi, melakukan ini termohon ya, ya. kasasi. Melayani, tidak bisa Tidak ada diandalkan. kita menyerang mereka, semuanya kita yang diserang di sini. Pengadilan Tata Usaha Negara pun mereka gugat. Ya. Dan Badan hasil-hasilnya Pertanahan. gimana? Hasilnya Pak? semua gugatan mereka ditolak. Ada satu hal yang menarik di sini. Kalau saya mengambil ada caption dalam putusan Pengadilan Negeri, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi ketika hakim dia mengkualifikasi permasalahan itu, pertama dia mengajukan satu pertanyaan, kemudian dia jawab, dia bilang apakah benar tanah ini masih menjadi milik ahli waris daripada Min Leleng dan Keis Tuwo. Keis Tuwo, iya, iya. Nah, nanti dia uraikan fakta-faktanya, ternyata terbukti dalam fakta persidangan bahwa tanah itu sudah dijual. Jadi mereka yang ribut-ribut sekarang di media sosial sudah melepaskan haknya kepada Rintuwo yang seperti yang saya terangkan Ya, tadi, ya. 7 orang ahli waris itu Sudah menjual. sudah menjual hak mereka kepada Rintuwo. Jadi mereka sudah tidak ada hubungan hukum lagi dengan objek yang dipersengketakan. Begitu juga dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu hakim juga membuat satu pertanyaan dalam putusan. Apakah penggugat itu berkepentingan terhadap tanah ini? Iya, iya, iya. Dan berdasarkan fakta persidangan, karena sudah terjadi penjualan di bulan Oktober tahun 1998, maka pihak penggugat itu sudah tidak ada kepentingan hukum lagi yang harus dilindungi oleh negara dan undang-undang. Sehingga mereka sudah terputus kepentingan hubungan hukumnya dengan tanah objek sengketa. Dan itu semua keputusan sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Dan berarti proses jual belinya kenapa menang ya? Kenapa terlapor ini menang? Karena tentu bukti-buktinya kuat ya, ada ya. Iya, bukti-bukti kuat. Ada Kwitansi dan ini ya boleh mungkin boleh ini bukti-buktinya ini supaya lihat ya ada. Ini pertama ini masalah pembagian. Pembagian ini sudah disetujui. Surat persamaan disetujui oleh 10 bersaudara. Termasuk yang bertanda tangan di bawah ini adalah oma atau orang tua dari 10 bersaudara. Nah, ini bukti yang kami pegang untuk pada waktu di pengadilan kemarin. Ya, ya, ya. Dan ini juga kami sudah ada bukti bahwa setelah pembagian mereka melepaskan warisan mereka. Jadi mereka melepaskan dengan menjual. Menjual, ya. Jadi kami ini membeli bukan menerima begitu saja atau hibah dari Hibah, ya. Tidak, kami Ada membeli. transaksi Ada jual transaksi, beli. iya. Jadi ini bukti transaksi. Bukti transaksi ini dia Iya, iya. yang ditandatangani oleh si penjual. Semua lengkap. Lengkap. Ini 7 bagian. Jadi 7 kalau sekitar ya kurang lebih sekitar 14 hektar kalau 7 kali 2 hektar kan? Iya, iya. Kalau memang ini ditandatangani lengkap oleh kakak beradik. Bahkan kita bisa buktikan bukan cuma dengan ini. Iya, iya, iya. Ini kita juga sudah ada kwitansi penerimaan penjualan pada waktu itu. Ini kwitansi dari 1991. Oh, masih tersimpan ya, Masih kebetulan tersimpan. tersimpan ya ini Iya. di media ya, ya. Berapa? Ada beberapa semua Iya, kakak iya. beradik semua. Jadi 7 Ada ya. ada kwitansinya. Jadi orang tua saya memiliki tanah ini dia
bukan warisan dari mereka. Membeli, ya. Membeli. Jadi sudah tidak ada lagi warisan. Iya. Jadi apa yang mereka sampaikan ke kita bahwa ini kita menipu akan warisan-warisan ini dia, itu tidak benar. Karena kami bisa buktikan sampai di pengadilan juga tidak ada yang kami melanggar hukum untuk kepemilikan tanah tersebut. Ya. Gitu. Untung ada ini ya, karena jadi biasa kakak adik kalau di kampung-kampung teh cuma baku bayar begitu untuk anak ini tertolong ya. Ya itulah. Ya, jadi ini Tribuners untuk menjelaskan ya, mengklarifikasi sebenarnya di tayangan live sebelumnya bahwa ada juga pihak ya yang mengklaim bahwa kepemilikan tanah ini tanah warisan dan mereka masih memiliki hak ya. Dan ini saya kira sudah dijawab dengan bukti-bukti oleh Pak Yodi selaku anak dari ahli waris ya, ahli waris bahwa sebenarnya tanah ini sudah bukan bertanah warisan tapi dibeli, sudah dijual oleh para pemilik tanah kepada ibunya daripada Pak Yodi ya. Orang tua saya. Orang tua dari Pak Yodi. Iya. Pak Yodi. Jadi saya kira ini yang perlu dijelaskan ya. Dan juga yang paling saya kira bahwa sudah disebutkan oleh Bung Franky tadi bahwa ini sebenarnya sudah melalui proses pengadilan berbagai tahap, dan itu yang menggugat mereka ya. Iya. Dan mereka yang menggugat, mereka yang melapor. dan kebetulan mereka yang kalah memang ya. Iya. Yang artinya ya ini proses persidangan sudah dilakukan di berbagai tingkatan ya. Iya. Tingkat dari tingkat pertama pengadilan negeri, kemudian sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara, sampai di Makassar. Pengadilan Tinggi Makassar. Kemudian soal laporan polisi lah yang mereka laporkan ke kita, itu tidak cukup bukti dihentikan. Iya. Itu kan pada saatnya mereka melapor bahwa saya dan orang tua saya, ibu saya mencuri kelapa. Iya. Oh. Jadi awalnya dari situ. Laporan ke polisi Minsel bahwa saya dan ibu saya mencuri kelapa Di lokasi yang di dijadikan perkebunan ini. Perkebunan yang di ini ya. Terus setelah berproses, semua mekanisme sesuai dengan diperiksa, baru kita juga memberikan keterangan-keterangan. Pak Yodi, jarak antara dibeli mungkin bisa diceritakan jarak antara di proses dibeli kemudian jadi persoalan gimana, berapa tahun kemudian, itu karena apa? Karena tadi itu ya. Iya. Boleh Jadi, supaya publik bisa mengetahui ya duduk awal. Iya. Jadi transaksi awal ini sejak tahun 98. 98 itu orang tua Oma masih ada waktu transaksi. Jadi ibu dari ibu saya Iya. masih hidup. Yang pasangan Pak Keis dengan ini. Suaminya Pak Keis Tuwo. Istrinya Pak Keis Tuwo. Jadi sejak itu sudah ada transaksi. Dan mereka juga sudah, selama ini tidak ada masalah. Tidak ada persoalan, tidak ada apa-apa di lahan tersebut. Nanti pada tahun 2017 baru ada salah satu kakak beradik dari ibu saya yang memprovokasi adik dan kakak-kakaknya. Inilah timbullah ini permasalahan yang ada. Dan pada waktu berproses itu, saya dan ibu saya juga sudah berusaha agar damai, supaya ya? kita musyawarah mufakat. Ya, karena kakak adik. Iya, karena orang kakak adik. Kakak adik, bersaudara semua, satu ibu, satu bapak. Satu bapak, ya. Jadi saya juga dan orang tua saya sudah berupaya. Tetapi upaya-upaya perdamaian yang kami sampaikan kepada mereka mungkin tidak puas, dan mereka langsung mengadakan suatu tindakan untuk melapor ya. Itu ya, jadi laporan awal dari situ yang cuman laporan awal juga mereka tidak terbukti. Kita ini tidak terbukti mencuri kelapa karena bukti-bukti yang sudah ada kita sampaikan ke polisi. Pak, kenapa terumpi bukti bahwa ini milik saya saat ini ya. Karena ini milik kami, karena ini kwitansi sudah ada jual beli. Itu.
Bung Franky ini kan mungkin ada upaya-upaya mungkin terakhir nih ya, karena ada tadi sudah dikatakan ini juga Tribuners bagian dari bukti-bukti ya terkait dengan kasus ini, bahkan yang sengaja ditampilkan di podcast kali ini ya untuk memberikan informasi ke audiens ya, mungkin bisa aja ada yang terkait ya mengetahui bahwa para terlapor ini, tergugat ini mempunyai bukti yang kuat sehingga boleh dinyatakan menang oleh hakim, dinyatakan bahwa ini yang benar. Benar. Jadi ya seharusnya kalau proses hukum sudah selesai, harusnya sudah selesai ya. Tapi gimana, kenapa ini ternyata masih ada yang mengganjal ini? Apa yang menjadi persoalan sehingga saya dengarkan ini karena ada di kecamatan, ini kan kecamatan apa, Tumpaan dulu, kemudian ini ya, mungkin boleh diceritakan gimana Franky? Ya mungkin karena biasa kan sifat dari manusia itu sendiri ya adanya ketidakpuasan. Iya. Tapi sebenarnya karena ini negara hukum ya kita harus menghormati akan putusan hukum dari lembaga peradilan, dalam hal ini ya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau sekarang sih, kalau ya kita punya kebebasan demokrasi ya untuk menyampaikan pendapat atau apa. Tapi ingat, dalam berdemokrasi itu tidak semuanya bebas, ada konsekuensi yang mengikat di situ. Ada koridor hukum ya. Ada koridor hukum. Di Alkitab saja kan sudah dijelaskan, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi ada 2 buah yang tidak ya. Ketika manusia melanggar, ada larangan, larangan tetap ada, tidak sebebas-bebasnya. Kalau dulu kita berpikir selalu mulutmu adalah harimaumu. Tapi sekarang sudah lain. Jarimu juga adalah harimaumu. Jadi menghimbau kepada audiens atau tribuners, kalau melihat berita-berita yang hoax atau yang unsur kebohongannya tinggi itu, jangan cepat-cepat lah kita untuk men-share, membagikan hal tersebut atau like. Karena ada konsekuensi hukum ya, misalnya undang-undang ITE atau apa kita akan ditarik sebagai pihak juga, jadi tersangka bisa kalau misalnya hal itu ternyata ada unsur pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah dan sebagainya. Tapi kan ini bagian juga ya di Tribuners, di bincang-bincang ini bagian juga mengklirkan opini-opini negatif yang sebelumnya mungkin ada ya, ini bagian justru itu Pak Yodi dan Pak pengacara Pak Franky datang di sini dengan membawa bukti-bukti ya, membuktikan bahwa kepemilikan tanah Maasing di Minsel yang di daerah apa, Tumpaan atau apa sekarang? Tumpaan ya, dulu Tumpaan, dulu sekarang Kecamatan Tumpaan, sekarang Kecamatan Tatapaan ini memang saat ini hak milik daripada Pak Joti Watung ya, selaku anak dari ahli waris yang juga mendapatkan itu bukan dari hibah tapi memang beli ya, ada proses transaksi. Ada proses transaksi, sehingga tentu sebagai warga negara yang sudah merasa haknya ya, tentu berharap bahwa negara melindungi juga tentunya, sehingga bebas mempergunakan tanah itu untuk kepentingan dari Pak Yodi, jadi misalnya mau kebong akang atau mengambil hasil, kan yang terpenting itu saya kira ya, bagaimana tanah ini boleh dengan baik bisa dimanfaatkan ya untuk kepentingan dari Pak Yodi, karena ini secara hukum fakta tentu dan sekarang ini yang menguasai Pak Yodi kan, yang memanfaatkan ya. Saya kira itu. Dan Tribuner, sebelum menutup bincang-bincang ini ya, saya kira kalau ada hal-hal yang lain yang bisa diutarakan sebelum menutup perbincangan ini, dipersilakan. Harapan mungkin kalau harapan damai atau berharap misalnya sudah juga aku ganggu supaya kakak adik aman-aman, silakan betul. Atau apa, silakan.
Ya, sebenarnya ini kan seperti disampaikan bahwa ini intern keluarga. Iya, iya. Ini masalah keluarga. Jadi sejak awal juga orang tua saya sudah berharap agar supaya mari orang sama-sama Ya. dan bermusyawarah mufakat. Iya. Ya, itu sampai sekarang juga orang tua saya masih mengharapkan seperti itu agar supaya kita di masa tua bisa menikmati Iya. ini kekeluargaan yang baik. Nah, itu yang kami sayangkan bahwa sampai saat ini setelah putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, mereka masih melakukan hal-hal yang maksudnya mengecewakan dengan melakukan hal-hal yang kami rasa kami korban dari apa yang mereka sampaikan di media. Saya kira demikian. Iya, iya. Dan Ya, Pak Franky mungkin terakhir ada yang mau disampaikan selaku kuasa hukum lah ya, suatu advokat. Silakan kalau ada. Eh, kepada masyarakat lah, Ya, ya. hendaknya kita selalu menghormati akan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Kalau misalnya kita kurang puas, ya tempuhlah upaya jalur hukum, jangan ribut di medsos terus. Itu sebentar bisa menjadi batu sandungan bagi kita. Kita bisa terjerat dengan undang-undang yang mengikat akan apa yang kita sampaikan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Saya kira hanya itu, dan kemudian untuk ya sebagai manusia juga kita berharap penuh kalau misalnya terjadi perdamaian sekalipun sudah dimenangkan oleh Pak Yodi ya. Kalau misalnya memang berdamai, ya damai itulah yang paling indah kan. Paling indah ya. Yang memberikan rasa keadilan yang baik itulah damai. Damai, Ya. ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang ya terkait dengan kasus tanah perkebunan Maasing Minsel. Jadi ini sebenarnya mengklarifikasi hal-hal yang muncul di pemberitaan, termasuk di live Tribun Manado sebelumnya ya. Sudah klarifikasi oleh Pak Yodi Watung dan Franklin Montolalu selaku pengacara, advokat ya. Dan ini saya kira yang menjadi pembelajaran juga bagi kita. Saya kira persoalan tanah banyak sekali terjadi ya di mana-mana, termasuk mirip seperti ini Kak. Basudara karena tanah ada yang tidak puas, jadi memanfaatkan lembaga hukum untuk mencari keadilan. Saya kira juga tidak salah ya. Daripada orang baku itu dengan kekerasan, ya memang jalur hukum lah yang paling tepat digunakan. Tapi mungkin sebagai pengingat juga bagi kita, apabila berdasarkan bukti-bukti, fakta persidangan, keputusan hakim, majelis hakim sudah memenangkan salah satu, kan tidak mungkin menang salah satu pihak, dua-dua pihak. Tentu yang menang salah satu pihak yang menurut majelis hakim berdasarkan fakta persidangan adalah pemilik kebenaran ya. Pemilik kebenaran dengan data-data seperti ini tentu dihargai, dihormati. Apalagi KKAD, apapun orang punya agama juga tentu mengajarkan orang untuk saling memaafkan. Seperti Pak Yodi bilang tadi, sangat rindu ini perdamaian keluarga, KKAD terjadi, sehingga saya kira yang diharapkan juga di bincang-bincang ini bukan menambah masalah, tapi diharapkan juga meneduhkan. Jadi menjadikan bahwa ini proses selesai. Selesai karena proses hukum semua sudah digunakan, sudah berjalan, dan berdasarkan fakta persidangan tentu dan hal-hal yang lain, tentu majelis hakim sudah memutuskan bahwa Pak Yodi selaku pemilik sah akan tanah di Maasing Minsel yang sementara dipersoalkan. Dan tentunya saya Asli Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Pak Yodi Watung yang boleh hadir di studio ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Franklin Montolalu ya selaku pengacara, boleh juga menemani Pak Yodi datang sama-sama di sini semata-mata untuk memperbincangkan, menginformasikan kebenaran berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan fakta bukti-bukti yang sudah diutarakan pada perbincangan tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih juga kami. Franky. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.